Coño, a lo mejor eso te quita la rigidez. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Bajo un Volcan. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan wanita yang sedang berada di suatu kota untuk meneliti aktivitas dari gunung berapi yang sedang aktif. Sambil menjalankan pekerjaannya, wanita ini lalu berkenalan dengan seorang pilot ganteng yang selalu membantunya dalam melakukan penelitian. Kebetulan wanita ini udah lama berpisah dengan mantan suaminya, dan karena merasa sangat kesepian, wanita ini akhirnya jatuh cinta dengan pilot ganteng tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari dua orang pilot bernama Torres dan Ana yang bekerja sebagai anggota UME, yaitu unit militer kedaruratan negara Spanyol. Ceritanya, hari ini mereka bertugas di sebuah kota bernama Garachico yang pada tahun 1706 silam pernah hancur akibat bencana alam gunung meletus. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan mendeteksi kalau gunung itu aktif kembali, sehingga pemerintah Spanyol langsung menurunkan anggota UME untuk berjaga-jaga. Kebetulan Torres dan Ana adalah satu-satunya petugas jalur udara, jadi mereka langsung ditugaskan untuk menjemput seorang ilmuwan bernama Melian yang berada di zona berbahaya. Setelah terbang cukup jauh, Torres dan Ana akhirnya melihat Melian yang sedang meneliti bebatuan di dekat gunung. Torres pun kemudian mendarat untuk menjemput Melian dan memintanya agar ikut bersama mereka karena apa yang dia lakukan sebenarnya melanggar protokol keselamatan. Walaupun sempat menolak ajakan itu, Melian akhirnya terpaksa untuk ikut bersama Torres sambil ngomel-ngomel karena pengumpulan data yang dia lakukan sangat penting. Sesampainya di pangkalan, Torres dan Ana lalu mendapat info dari anggota bernama Lopez yang meminta mereka agar berkumpul di balai kota untuk mengikuti rapat dengan komandan mereka. ¿Sabéis la historia de Garachico? ¿No? No parece que vaya a entrar en erupción, ¿no? Di saat Torres sampai di ruang rapat, kemudian datang seorang wanita bernama Ximena yang merupakan kepala ilmuwan sekaligus mantan pacar Torres. Rapat itu juga dihadiri oleh wali kota bernama Miguel yang mempersilahkan Ximena untuk memulai presentasi dan menjelaskan situasi di kota ini kepada mereka. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, Ximena menjelaskan kalau gunung berapi mulai mengeluarkan gas dan para ilmuwan menetapkan kondisi ini dalam status siaga. Selain itu, Komandan UME bernama Carles juga menghimbau mereka agar selalu berpegang pada protokol dan bersiap dalam menghadapi perubahan yang mendadak. Beberapa saat kemudian, Melian tiba-tiba masuk ke ruang rapat untuk memperlihatkan apa yang bisa terjadi seperti di tahun 1706. Namun penjelasan itu langsung disanggah oleh Ximena yang ternyata nggak percaya kalau gunung di sini akan meletus dan menurutnya data Melian juga kurang lengkap. Torres yang merasa bersalah karena telah menjemput Melian, lalu berjanji akan mengurus izin di zona berbahaya agar Melian bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Ternyata Melian yakin kalau gunung berapi di sini akan segera meletus. Jadi dia akan berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti agar mereka semua percaya sama ucapannya. Setelah rapat mereka udah selesai, Torres kemudian bertemu lagi dengan Ximena yang langsung berbicara tentang masa lalu mereka. Sebenarnya setelah mereka putus, Ximena sempat menelpon Torres, namun karena Torres nggak pernah menjawab teleponnya, dia mengira kalau Torres udah memiliki pacar baru. Karena Torres penasaran dengan sosok Melian, Ximena lalu mengatakan kalau Melian adalah ilmuwan cerdas
namun dia nggak suka diperintah orang dan sangat membenci aturan. Ceritanya, ayah Melian juga merupakan ahli vulkanologi, tapi sang ayah meninggal akibat gunung meletus yang waktu itu sedang melakukan penelitian bersama timnya. Siempre va por libre. Le cuesta trabajo que el capitán se está fijando en... Di saat Torres berada di sebuah bar, dia nggak sengaja melihat Melian yang sedang duduk sendiri sambil bekerja. Torres pun kemudian dengan rendah hati mengajak Melian untuk berkenalan, namun Melian selalu menanggapi Torres dengan ketus dan menyalahkan Torres yang memaksanya untuk ikut. Y no está de más de vez en cuando cuestionarlas. Ketika kembali ke hotel, Melian lagi-lagi bertemu dengan Torres yang kebetulan sedang meminta handuk dari seorang resepsionis. Nggak lama kemudian, Melian berinisiatif mengantarkan handuk ke kamar Torres sambil meminta maaf atas sikapnya hari ini yang udah berbicara dingin dan selalu menyalahkan Torres. Perdona por haber sido un poquito borde antes. Keesokan harinya, Torres akhirnya mengurus izin bagi Melian agar dia boleh mengumpulkan data di zona berbahaya. Hari itu, Torres kebetulan aja bertemu dengan si Mena yang ingin mengajaknya untuk ngopi sambil ngobrol, tapi Torres menolak karena dia ingin bertemu dengan Melian. La solicitud está aprobada. Genial. Sesuai ucapannya di tengah rapat, Melian akhirnya berangkat untuk melakukan penelitian, dan sebagai anggota UME, Torres menawarkan bantuan untuk mengantarnya. Di tempat tujuan, Melian langsung mengukur kandungan sulfur dioksida, tapi karena dia kurang berhati-hati, Melian hampir terjatuh dan kakinya malah terkilir. Un momento, ¿tú qué vas a hacer? Vale. Begitu kembali ke kota, Torres kemudian mengecek kaki Melian yang terkilir dan ternyata udah bengkak. Torres pun akhirnya dengan baik hati mengobati kaki Melian, di mana hal itu membuat hubungan mereka menjadi dekat, dan Melian yang merasa kesepian hampir aja mencium Torres. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang pria bernama Alvaro yang ternyata merupakan suami dari Melian. Pertemuan ini tentu aja membuat suasana menjadi canggung, sehingga Torres akhirnya langsung keluar dari kamar Melian dan nggak menyangka kalau Melian udah punya suami. Tiene un tobillo un poco jodido. Keesokan harinya, Torres dan Ana kemudian melakukan survei ke suatu kawasan dan melihat aliran lahar yang terjadi di tahun 1706. Di kawasan itu, mereka lalu melihat sebuah rumah yang kini ditempati oleh seorang wanita bernama Haridian yang mengatakan kalau rumah ini diwariskan dari leluhurnya. Respeto la casa de mi familia hace 300 años. Sebagai penduduk lokal, Haridian ternyata sangat yakin kalau gunung ini akan segera meletus, dan pendapat itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Melian. Torres dan Ana pun lalu memutuskan untuk kembali ke balai kota, namun Torres nggak sengaja menemukan seekor kadal yang mati kering, jadi dia membawa kadal itu untuk diteliti. Pájaros. Todo tipo de animal muerto. Sesampainya di balai kota, Torres langsung memberikan kadal itu kepada si Mena agar diteliti lebih lanjut. Lalu ketika Torres sedang jogging, dia kebetulan melihat Melian yang berenang sendirian, jadi dia datang menghampiri Melian sambil menanyakan kabar suaminya. Oye, a lo mejor se te quita la rigidez. ¿Y Álvaro? Sebelum pergi meninggalkan Melian, Torres sempat bercerita kalau dia menemukan kadal yang mati kering dan telah memberikan kadal itu kepada si Mena. Namun Melian malah marah karena Torres nggak melapor kepadanya, jadi dia langsung meminta bantuan Torres untuk mencurinya karena takutnya si Mena akan membuang kadal itu. Hotel a darnos una ducha. ¿A qué? Bueno, no, tú te vas donde tú quieras. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di balai kota dan Torres langsung mencari si Mena untuk mengajaknya berbicara. Kebetulan Torres punya ide untuk mengalihkan perhatian si Mena, yaitu mengajaknya untuk nongkrong dan ngopi di luar agar Melian bisa mencuri kadal itu dari meja kerjanya. ¿Qué tal? Lo sabía.
Mengingat ajakan ini hanyalah sandiwara, Torres jadi bingung harus mengobrol apa dengan Ximena karena sebenarnya nggak ada yang ingin dia bahas. Untungnya Ximena sama sekali nggak curiga kepada Torres, jadi Torres bisa dengan cepat mengakhiri pertemuan mereka untuk mengantar Melian ke tempat penelitian. Sesampainya di tempat tujuan, Melian kemudian memberikan kadal itu kepada temannya bernama Susana untuk diteliti apakah kadal itu mati akibat kelebihan karbon dioksida. Ceritanya, Melian percaya kepada Susana, jadi dia meminta Susana agar meneliti kadal ini secara diam-diam dan hanya melapor kepadanya jika hasil tesnya udah keluar. Ketika kembali ke kota, Melian lalu mengucapkan terima kasih atas bantuan Torres, di mana Torres ingin meminta imbalan yaitu berupa makan malam. Namun Alvaro tiba-tiba muncul untuk mengajak Melian makan malam, sehingga Torres akhirnya terpaksa meninggalkan Melian, walaupun sebenarnya dia merasa cemburu. Keesokan harinya, Ximena tiba-tiba memberikan hasil tes penelitian kepada Melian karena ternyata Susana takut menyimpan rahasia. Ternyata dari hasil penelitian kadal itu mati akibat sesak napas, jadi hal ini nggak bisa membuktikan ucapan Melian yang merasa yakin kalau gunung di sini akan segera meletus. Sementara itu di tempat lain, Torres yang sedang sarapan bersama Ana lalu melihat Alvaro yang kebetulan akan meninggalkan kota ini. Nggak lama kemudian, Melian datang menghampiri mereka dan meminta tolong agar mereka mengantarnya ke daerah bukit, yaitu tempat Torres menemukan bangkai kadal. Setelah mencari beberapa jam, mereka bertiga akhirnya menemukan 2 bangkai kadal dan 1 bangkai kucing yang juga mati kering. Ternyata kondisi ini lebih buruk dari apa yang diperkirakan oleh Melian, sehingga Torres dan Ana akhirnya memberitahu tentang Haridian yang juga merasa yakin kalau gunung ini akan meletus. Karena Melian merasa penasaran, Torres kemudian mengajaknya ke rumah Haridian untuk bertanya apa buktinya gunung di sini akan meletus. Haridian pun lalu mengajak mereka ke belakang rumah untuk menunjukkan mata air yang mulai panas, yang menurut kakek buyutnya inilah salah satu tanda gunung ini akan meletus. Selain sumber mata air, Haridian juga menunjukkan mulut gua di halaman rumahnya, yang di dalamnya terdapat banyak rongga dan bisa tembus sampai menuju laut. Sebelum berpisah, Haridian akhirnya memberikan sebuah jimat kepada Torres yang terbuat dari bebatuan di dalam gua tersebut. Begitu kembali ke kota, Melian kemudian mencari beberapa bukti dari catatan milik ayahnya tentang ciri-ciri gunung yang akan meletus. Namun pada waktu itu para ilmuwan ternyata sedang bersiap meninggalkan kota ini karena menurut data dan fakta di lapangan, gunung itu berhenti mengeluarkan asap. Ketika Torres pergi ke bar bersama teman-temannya, dia lalu melihat Melian yang sedang duduk sendiri dan merasa nggak percaya kalau firasat dan analisanya salah total. Melian pun akhirnya bercerita tentang ayahnya yang dulu juga nggak dipercaya oleh anggota timnya karena menyimpulkan ada sebuah gunung yang akan meletus. Di malam harinya, Torres kemudian datang ke kamar Melian untuk memberitahu kalau besok pagi tim Ume akan meninggalkan kota ini. Ternyata Torres bermaksud untuk berpamitan kepada Melian, namun Melian belum mau berpisah dari Torres sehingga dia akhirnya mengajak Torres untuk mampir ke kamarnya. Setelah selesai berolahraga, Torres tiba-tiba merasa kalau apa yang mereka lakukan ini adalah kesalahan, mengingat Melian udah punya suami. Torres dan Melian pun lalu mulai saling menyalahkan siapa yang memulai kekhilafan ini, namun ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba terjadilah gunung meletus di kota itu.
Gara-gara kejadian tersebut, Torres dan Melian kemudian segera pergi ke balai kota, di mana Carles dan Ximena akhirnya percaya dengan ucapan Melian. Mereka berdua akhirnya menunjuk Melian sebagai komandan, dan saat itu Melian ingin pergi ke zona berbahaya untuk memperkirakan kapan lahar akan sampai di pusat kota. Di tengah perjalanan, Torres, Ana, dan Melian bisa melihat aliran lahar dengan jelas, dan Melian ingin mengambil sampel laharnya untuk keperluan penelitian. Torres pun lalu mencari tempat yang aman untuk mendarat, di mana dia sempat berbicara tentang perdebatan mereka, tapi Melian menyuruhnya untuk fokus pada pekerjaan ini. Begitu kembali ke pangkalan, Torres dan Ana tiba-tiba aja mendapat laporan kalau penduduk bernama Haridian gak ada di rumahnya. Di sisi lain, Melian memberikan pengarahan kepada yang lainnya dan memperlihatkan jalur lava di tahun 1706 yang menurutnya juga akan menghanguskan kota ini. Mengingat sekarang jauh lebih modern, mereka lalu memikirkan berbagai rencana untuk menahan aliran lahar dengan meledakkan lorong lava atau membangun tanggul sementara. Namun pada saat itu mereka nggak punya banyak waktu, sehingga Melian menyarankan untuk mengevakuasi semua orang sambil menunggu kemana lahar itu akan mengalir. Beberapa saat kemudian, Torres dan Ana akhirnya sampai di rumah Haridian, dan mereka melihat Haridian yang sedang mencari anjingnya. Ternyata Haridian nggak mau pergi jika anjingnya belum ketemu, sehingga Torres akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, dan untungnya dia bisa menemukan anjing tersebut. Ketika Torres dan Ana kembali ke pangkalan, mereka semua lalu mendapat info tentang kecepatan aliran lahar yang akan sampai di kota ini tepat jam 5 pagi. Awalnya mereka berharap kalau lahar itu akan berbelok ke arah yang lain, namun sayang lahar itu tetap mengikuti jejak sebelumnya yang udah pasti akan menghanguskan kota ini. Di saat pasukan Umi melakukan evakuasi, Torres tiba-tiba aja teringat cerita Haridian tentang mulut gua di halaman rumahnya. Torres pun kemudian segera menemui Melian di pangkalan dan menceritakan idenya untuk mengebom gua di bawah tanah, siapa tahu hal itu bisa membelokkan aliran lahar. Berhubung pihak Ume sempat membuat peta dari gua tersebut, Melian lalu menyarankan untuk memasang peledak di 2 titik agar tingkat keberhasilannya menjadi lebih besar. Sebenarnya tindakan ini di luar protokol keselamatan, tapi karena semua orang berharap pada ide Melian, Carles akhirnya terpaksa memberikan izin asalkan mereka tetap waspada. Sesuai rencana tersebut, Torres, Ana, Melian, dan Lopez akhirnya segera berangkat ke rumah Haridian. Torres dan Melian pun kemudian masuk ke dalam gua, sedangkan Ana dan Lopez bertugas untuk menuntun mereka agar Torres dan Melian bisa memasang peledak di lubang yang tepat. Ketika berada di dalam gua, mereka sempat kehilangan komunikasi dengan Lopez, sehingga Torres dan Melian jadi berdebat tentang lubang mana yang akan mereka lewati. Untungnya komunikasi mereka bisa tersambung kembali, sehingga Torres dan Melian akhirnya segera memasang 2 peledak dan berharap kalau rencana mereka ini bisa berhasil. Setelah selesai meledakkan kedua bom tersebut, Torres dan Melian kemudian segera naik ke heli dan kembali ke pangkalan. Sesampainya di sana, mereka berempat dengan cepat melihat ke arah pantai, dan seperti apa yang mereka harapkan, lava itu akhirnya melewati gua bawah tanah yang tembus ke arah laut. Setelah bencana alam ini udah selesai,
Mereka semua lalu merayakannya di sebuah bar, namun Carles memerintahkan pasukan Ume agar tetap berjaga-jaga di kota ini. Selain itu, Carles juga memuji ide bahaya dari Torres, karena berkat ide, keberanian, dan keahlian mereka, bencana alam di kota ini bisa teratasi dengan baik. Venga, descansen, que se lo han ganado. Nos vemos mañana. Beberapa saat kemudian, Melian tiba-tiba datang menghampiri Torres dan memberitahu kalau tujuan Alvaro datang ke kota ini adalah untuk menandatangani surat cerai. Sebenarnya Melian dan Alvaro udah pisah ranjang sejak lama, oleh karena itulah Melian merasa kesepian dan sekarang dia jatuh cinta kepada Torres. Vino a firmar los papeles del divorcio. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Bajo Un Volcan. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.